Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat teman-teman mekanik seluruh Indonesia, untuk bapak driver ataupun yang masih pemula ya. Kebetulan lagi pilek dan batuk ya, jadi suaranya agak berbeda. Oke, di sini saya akan berbagi tutorial tentang berbagai masalah problem pada unit stroke. Oke, kali ini saya dapat problem. Ini kampas kopling sudah tipis, jadi slip kalau tanjakan, terutama di gigi paling atas 7 dan 8 itu tanda-tanda ya. Jika kalian slip di gigi 78 ditanjakan, berarti kampas kopling sudah mulai aus. Cepat diganti, jangan nunggu sampai kehabisan di jalan. Karena kalau kehabisan di jalan kita nggak bisa ngedam, terutama untuk bagi unit jam. Yang kedua untuk unit yang pakai bak paten kita akan kesusahan karena posisi mobil unit agak pendek karena bermuatan. Yang kedua takutnya ada di posisi tanjakan, itu menyulitkan kita untuk menaiki atau pemasangan transmisi. Oke, yang itu turun transmisi juga. Itu keluhan sopir saat dingin masuk gigi enak, nggak keras ya. Tapi saat mesin sudah running mencapai suhu normal itu keras. Pengoperan gigi semuanya keras. Oke, jadi kita akan fokus untuk melakukan perbaikan ini sebagai konten di video saya, cara mengatasi atau problem atau masalah jika pengoperasian gigi transmisi saat dingin enak, gak keras, tapi saat setelah running mencapai suhu normal sekitar berapa ya, 5 kilo ke atas lah, atau bisa 10 kilo ke atas, baru ini pengoperasian giginya keras. Oke, semangat untuk hari ini. Jangan lupa ngopi. Oke, ngopi dulu. Jos. Oke teman-teman, kampas sudah kita turunkan sama mataharinya. Di sini yang membuat saat mesin sudah running atau mencapai suhu normal atau panas, dia masih keras untuk pengoperasiannya. Perpindahan gigi itu dikarenakan ada sedikit gesekan. Jadi di saat kita ngopling itu masih terdapat gesekan terhadap kampas kopling. Jadi sinkromis itu kebingungan atau bekerja keras untuk menyelaraskan antara perputaran trinion, camshaft dengan kruk as, dengan sisa perputaran daripada kladis atau kampas kopling, karena masih terdapat gesekan di sini. Ini kalau di jalan bisa kita naikkan untuk angkatan koplingnya, cuma sayangnya kalau kita naikkan itu akan berakibat terhadap angkatan pedal yang tinggi dan bisa menyebabkan kampas kopling bau ya, atau auto setengah slip. Disitulah kelemahannya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, ini 4. Ini yang paling parah. Ini masih terdapat gesekan. Seperti itu, masih ada gesekan saat di koplingnya. Itu yang menyebabkan saat perpindahan gigi unit sudah jalan itu keras pengoperasiannya. Kalau masih dingin masih oke. Karena dingin mungkin pemuaian masih belum terjadi untuk blendes ini atau plat penahan kampasnya itu masih belum terjadi pemuaian. Tapi saat sudah panas atau sudah running mungkin ada sedikit pemuaian karena panas suhu mesin dan transmisi. Jadi seperti inilah. Jadi yang mengakibatkan saat mesin running itu keras pengoperasiannya, tapi saat dingin enak ya. Ini terdapat masih sisa gesekan, jadi nggak lepas saat kita kopling.
Karena pada normalnya saat kita melakukan pengoplingan itu jarak antara kampas kopling dengan flywheel itu 1 mili. Jadi sisi ke sini 1 mili, sisi ke flywheel 1 mili jaraknya saat ketika normal daripada pabrikan untuk melakukan pembebasan. Jadi kalau sudah terjadi gesekan gini, susahnya sinkromis adalah menyesuaikan pemutaran ya, pemutaran dari trinion, camshaft dengan sisa putaran kampas kopling yang pada saat kita kopling sisaan dari putaran mesin atau BM mesin. Oke. Di sini tetap buat teman-teman yang pengen angkatan koplingnya kontan, tenaga kontan, nggak gampang slip, tetap brake low atau diagram spring kita tetap pakai punya build up ya. Seperti ini, build up beda. Boleh dicontoh untuk pemakaian punya build up ya. 6D22, 6D40 terserah, TF8, RF8, RE8 terserah. 8DC9, 1011 silahkan ambil springnya dan pindah ke unit 15 in tanpa 15 in. Mantap. Oh, Pak Supir. Kata-kata hari ini Pak Supir. Tarik sis. Tarik sis. Rondo. Oke. Tetap kapas kopling kita melakukan pergantian ya. Mantap. Yuk kita bongkar dan akan kita ganti dengan spring atau cadangan kita. Nah, perbedaannya di sini, kalau ini unit baru, ini unit matahari baru dan bisa dilihat kecil sekali springnya. Nanti akan kita bedakan ya. Jadi saran buat teman-teman jika lo mau ganti kalau yang bukan ori, matahari ori, itu diharapkan langsung ganti springnya atau diagram spring atau pirklo. Karena apa? Karena kalau kalian nggak langsung ganti dari baru seperti ini yang bukan original daripada Hino, maka yang terjadi akan langsung slip. Saya yakin langsung slip. Oke. Oke. Saya cut dulu. Saya akan bongkar kedua matahari ini dan akan kita bedakan. Oke. Oke. Ini plat kardisnya, plat ini, blendersnya ini yang akan kita pakai beserta kemajannya. Ini nggak akan kita pakai untuk tempurungnya. Ini merek Truck One ya, Truck One. Ini Truck One. Aha. Dan springnya rata-rata seperti ini ya. Spring. Ini masih rata karena masih baru, nanti kita gosok pakai kertas gosok. Ini masih rata ya, beda dengan yang sudah lama. Ini yang lama. Oke. Nah, sudah jauh, sudah ada SP, banyak sekali SP-nya. Jadi kalau teman ganti kapas kopling usahakan diukur seperti ini, seperti biasa, untuk melihat kerataan, karena ini berpengaruh terhadap kerja kopling, kerja penekanan terhadap kapas kopling juga. Dan kalau springnya kurang bagus maka akan slip ya. Karena ini memang kebanyakan saya ganti pakai build up, jadi masih mampu meskipun parah seperti ini. Untuk melengkungnya masih kuat untuk menjaga kapas kopling ini untuk tidak slip seperti itu. Oke, Pak, mana perklunya Pak? Perkelu ini Pak. Sudah dicuci itu? Sudah. Harus bersih Pak. Kata-kata hari ini bos? Kata-kata apa lagi Pak? Ada kata-kata lah. Yang ada tangis tak bersuara bos. Tangis tidak bersuara. Iya. Mantap kata-katanya bos. Tangis tak bersuara mas. Mantap. Ini perbandingannya, bisa kalian lihat. Ini punyanya kampas 17 in, kalau lohan 15 in.
umumnya pirklonya seperti ini atau diagram springnya seperti ini. Jadi kebanyakan kita ganti punyanya build up. Bisa dilihat perbedaannya, dia lebih tinggi. Kedua, dia juga lebih gemuk. Bisa dilihat. Nih. Jadi kalau mau mantap teman-teman silahkan ganti untuk punyanya build up ya. Seperti ini. Untuk kopling ukuran 95, orisinilnya punyanya Lawan. Untuk spring 15, kampas kopling 15 masih mampu untuk mendorong daripada Pirklo punyanya build up ini, atau Pirklo punyanya kampas 17 ini. Saya yakin angkatannya akan kontan, nggak mudah slip. Meskipun kampas koplingnya kalian tinggal besi, masih bisa jalan kalau kosongan. Oke, seperti ini. Silakan untuk unit ini lama, silakan ganti punyanya build up, dijamin bos. Mau dibawa kemana bang? Bang, mau dibawa mana? Dijual. Ini nih diam pelas. Ini diam di Kertagosok, biar bersih, biar kinclong ini. Sana cari Kertagosok di sana. Cari Kertagosok. Itu kinclong ini tuh. Di amplas Pak ya? Ya, dicuci. Tuh pada ngerumpi, turun kampas kopling juga bro. Kalau ini sudah tipis ya, kehabisan kampas. Kalau ini problemnya angkatan perpindahan gigi saat mesin panas atau suhu normal, berat atau keras. Dan itulah penyebabnya yang diterangkan dari awal seperti itu. Sur. Oke, tutorial ini semoga bermanfaat ya. Kita akan melakukan proses pemasangan dan pengukuran untuk macan dan penyetelan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih pemula ataupun yang masih belajar. Inilah tempat kerja saya. Oke, mantap, bagi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kali ini kita akan proses pemasangan. Jadi untuk pir bekas untuk kuku majannya kalian lipat seperti ini. Seperti ini, lipat. Karena apa? Karena nanti kalau kalian teledor untuk bagian ini akan terjepit di tempurungnya. Jadi kalau kita lipat seperti ini aman. Oke, pemasangan pirklo. Jadi untuk pergantian pirklo untuk punyanya 17 in atau build up itu kalian harus beli bekas. Karena apa? Karena kita akan membutuhkan pelindung pirklo bagian atas ya. Kalau kita beli di toko nggak mungkin ada. Kalau kita pirklonya cuma dapat pirklonya aja, nggak mungkin dapat topi atau pelindung atasnya. Jadi kalian harus beli bekas, copotan atau yang udah nggak kepake. Kita ambil topinya atau pelindung atasnya. Untuk pirklo boleh kita beli di toko untuk yang baru, seperti itu. Oke. Kalau nggak ada topinya nanti pirklonya miring. Kalau sudah ada running, miring dia, nggak bisa tetap di tegak lurus, dia agak miring. Kalau kalian nggak beli dapat topinya, bisa dipakai, bisa, cuma miring. Lebih baik pakai topi biar dia lebih tegak lurus untuk pirklonya. Oke. Oke, pemasangan sudah selesai. Kunci 4 buah. Dan terakhir kita akan memasang spring. Enaknya kalau kita satuin seperti ini, dia akan jatuh ke bawah.
Kalau kalian biarkan nggak jepit seperti ini, maka kadang untuk yang bagian atas ini yang nempel ke tempurung atau housing untuk daripada matahari ini akan kejepit dan di dalam, otomatis itu akan membuat kita kesusahan. Kadang bengkong juga, untuk meluruskan agak susah karena memang ini baja ya. Jadi ini trik buat teman-teman yang belum pernah atau masih pemula ya. Semoga bermanfaat pengalaman yang share di konten saya. Semoga bermanfaat buat yang masih belajar atau yang masih helper terutama. Jangan takut, jangan takut untuk melakukan ini ya, melakukan percobaan buat kalian semua, inovasi ataupun eksperimen ya. Mungkin di sini banyak teman-teman yang nggak tahu kalau punyanya Lohan itu lebih bagus dipasang untuk berflow punyanya build up. Mungkin beberapa teman bertanya-tanya apa nggak terlalu keras, ataupun mampukah booster kopling atau snare kopling itu mendorong untuk melakukan pengoplingan. Mampu, dan saya sudah lakukan ini lama ya, mampu, aman. Keistimewaan yang kita dapat, gak gampang slip, angkatan kontan. Yang kedua, ditanjakan, gak gampang bau ampas koplingnya. Dan yang terakhir, sampai tipis pun, sampai tinggal besi pun, tipis apapun, sampai minim banget, kampas kopling masih tetap bisa jalan. Oke. Saya akan melakukan pemasangan kampas kopling beserta ini ya. Oke, teman-teman, semangat terus ya. Jadikan konten ini sebagai ilmu, belajar bagi yang sudah senior. Saran dan masukan, kritik tetap saya terima untuk lebih membuat saya lebih maju lagi, atau lebih istilahnya lebih termotivasi untuk menjadi yang lebih baik ya. Karena di dunia otomotif seperti ini nggak ada kata mahir ya, tetap butuh sharing, tukar pendapat dan tukar ilmu. Oke, proses pemasangan plat disc atau kampas kopling. Kita kampas kopling merek abal-abal, nggak ada merek. Oke. Untuk ukuran macan yang diukur ke kampas, plat kampasnya silahkanlah pakai 5 cm atau 5,5 maksimal, terserah. Oke. Oke, udah selesai, transmisi dinaikin. Saatnya coba untuk pengoperasian koplingnya dan menyetel tinggi rendahnya angkatan pedal sesuai karakter sopir atau kemauan sopir. Oke, di sana ada teman yang lagi menyetel kopling.
Coba angkatan. Angkatannya coba kurang dukur apa kurang ngisor. Daun wis, betul wis. Awas ana wonge. Kurang wan. Kurang dek jari atos. Lah iya operannya atos ndak. Anut. Kurang dukur wan. Oke, lagi penyetelan kopling. Kurang tinggi angkatannya. Dan transmisi agak lumayan keras pengoperasian. Kita tambah sekitar 2 drat atau 3 drat. Oke, coba. Halo guys. Oke. Kopling guys. Karena yang di bawah sudah tinggal sedikit sepelengnya dan di atas banyak untuk di sepeleng pedal, maka kita lakukan perubahan di sepeleng pedal. Penyetelannya kita buat gap sedikit saja. Oke. Oh, jangan nak. Angkat dulu. Sudah selesai. Oke, jangan ni. Oke. Penurunan dam. Oh. Pak, kata-kata untuk hari ini, Pak. Kata-kata di rumah, Pak. Capek, Pak? Benih capek, Pak. Bajalan sana. Oh. Oke, sekian tutorial untuk perbaikan pengoperasian gigi enteng saat mesin dingin tapi keras saat mesin panas. Mungkin video ini bisa jadi rekomendasi jika unit kalian ada yang trouble persis sama seperti ini ya. Oke, sekian dulu dari saya, Mekanik Probolinggo. Salam kuku hitam kunci lepas dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.